عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayakah kita jika pernyataan penduduk bumi sebelum manusia adalah para jin? Pembicaraan tentang jin, setan, dan malaikat dalam kajian akidah dikategorikan sebagai persoalan sam'iyat. Maksudnya, pengetahuan tentang hal itu tidak diketahui melainkan melalui wahyu. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah, dalam tradisi kajian Islam, pembicaraan mengenai jin dan setan biasanya lewat kedua sumber tersebut. Namun, jika keduanya tidak ditemukan, riwayat dari para sahabat Nabi, atau lebih mundur lagi dari pengikut sahabat, yakni tabi'in, ikut diakomodir untuk menyusun puzzle informasi tersebut. Namun sebelum lanjut, silakan tekan terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar bisa mendapat informasi terbaru dari channel ini seputar Islam. Dan jangan lupa untuk membagikannya ke media sosial juga, agar saudara-saudara kita yang lain bisa mendapatkan keberkahan dari channel ini. Namun, menggunakan sumber selain Al-Quran menuntut penyampai informasi dan penerimanya mempertanyakan satu hal mendasar, sahih atau tidak informasi tersebut. Tidak kurang, informasi-informasi detail persoalan tentang jin, detail bangsanya dan sejenisnya dianggap bagian dari infiltrasi informasi dari kitab suci Yahudi dan Nasrani, sehingga informasi tersebut diragukan kebenarannya. Namun tak terhindarkan para ulama seperti Al-Shilbi dalam karyanya Ahkam Al-Marjan fi Ahkam Al-Jan tetap mengakomodir informasi yang tidak dijelaskan status kesahihannya demi menemukan detail penjelasan tentang jin. Berikut ini beberapa informasi yang dirangkum dari karya Al-Shilbi dalam bab kedua Ibtida' Khalq al-Jin. Yang pertama, bangsa jin diciptakan 2000 tahun lebih awal dari penciptaan Adam alaihissalam. Dasarnya adalah riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, yang artinya Allah Ta'ala telah menciptakan Banu Al-Jan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kedua, jin pada awalnya adalah penduduk bumi dan malaikat adalah penduduk langit. Masih menurut Al-Shilbi, malaikat yang menjadi penduduk langit tersebut juga memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi langitnya, maka malaikat yang berada di sana semakin banyak bersolawat, bertasbih, dan berdoa. Ketiga, nenek moyang bangsa jin bernama Sumayyah. Dia diciptakan dari lidah api. Keempat, awalnya bangsa jin adalah penduduk bumi. Namun mereka disingkirkan sampai ke samudera oleh pasukan jin yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Pemimpin pasukan ini adalah iblis. Kisah ini diriwayatkan dari Ishaq, dari Juwaibir, dan Utsman, yang artinya Allah Ta'ala menciptakan jin dan memerintahkan mereka untuk memakmurkan bumi. Mereka dahulu rajin beribadah kepada Allah sampai waktu yang sangat lama. Mereka terus bermaksiat kepada Allah sampai terjadi pertumpahan darah. Di antara mereka ada seorang malaikat yang bernama Yusuf. Para jin kemudian membunuhnya. Lalu Allah murka dan mengutus sekelompok tentara dari barisan malaikat yang tinggal di langit dunia. Di antara mereka ada jin yang ikut berperang yang disebut iblis. Malaikat itu berjumlah 4000 orang. Lalu mereka turun ke bumi, lalu memusnahkan bangsa jin itu di muka bumi sampai mengusir mereka ke samudra. Kemudian malaikat yang memerangi jin tadi termasuk jin iblis mendiami bumi. Lalu amal mereka menjadi kembali buruk dan mereka lebih senang berdiam di bumi. Riwayat ini cukup populer di kalangan para ulama. Di antaranya dikutip oleh Al-Qunawi dalam karyanya Hasyatu Al-Qunawi ala Tafsir Al-Imam Al-Baidawi.
Komentar yang bernuansa sufistik dari tafsir Al-Baidawi, jika berdasarkan riwayat ini, nampaknya antara malaikat dan jin pada awalnya tidak ada pemisahan, karena jin yang kemudian disebut iblis karena sangat taat juga digolongkan ke dalam golongan malaikat. Demikian beberapa informasi awal terkait keberadaan makhluk yang ada di bumi sebelum adanya malaikat berdasarkan sumber tradisi Islam. Wallahu a'lam bishawab.